Bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita bisa berprestasi, bisa berhasil dalam hidup, dan itu bukan hanya mengandalkan satu unsur, yaitu talenta. Ke dalam talenta perlu kita tambah banyak unsur-unsur lain. Nah, di saat ini kepada talenta kita tambahkan karakter. Di segmen sebelumnya, karakter digambarkan atau kehidupan manusia digambarkan seperti gunung es. Di situ digambarkan bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi dalam kehidupan manusia daripada apa yang nampak di permukaan. Yang nampak di permukaan cuma 15%, tetapi 85%-nya itu tidak nampak, dan itu adalah karakter. Bahkan di segmen sebelumnya juga saya mengutip perkataan dari seorang bernama David McClendon yang berkata, karakter adalah alas yang menentukan berapa berat yang mampu ditopang seseorang. Jika karakter Anda seukuran tusuk gigi, Anda hanya mampu menopang sehelai perangko. Tapi apabila karakter Anda seukuran atau setebal pilar, Anda dapat menopang atap bangunan. Nah, kira-kira supaya kuat, karakter itu apa sih komponennya? Komponen karakter yang kuat yang pertama adalah disiplin diri. Pada level yang paling dasar itu adalah disiplin diri. Disiplin diri adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar meskipun kita tidak menyukainya. Para pemimpin, orang yang berprestasi, orang yang menonjol di dalam sejarah dunia adalah orang yang memahami ini. Makanya filsuf Yunani Plato menegaskan kemenangan terbaik dan terutama adalah menaklukkan diri sendiri. Kemenangan terbesar adalah memenangkan peperangan di dalam diri. Oswald Sanders, penulis buku Spiritual Leadership, menulis, masa depan berada di tangan orang yang disiplin. Ia mengatakan bahwa tanpa adanya disiplin diri, pemimpin dengan anugerah lain meskipun besar tidak akan pernah menyadari potensi maksimum mereka. Itu tidak hanya berlaku untuk para pemimpin, tetapi setiap orang yang ingin merengkuh potensi diri, mereka memerlukan disiplin diri. Talenta saja tidak akan pernah cukup. Seseorang harus memenangkan pertandingan di dalam dirinya sendiri. Pendaki gunung terkenal Sir Edmund Hillary menegaskan, kita bukan menaklukkan pegunungan, melainkan diri kita sendiri. So, disiplin diri itu penting. Lalu yang kedua, komponen yang kedua dari karakter adalah nilai-nilai inti, value, nilai-nilai inti kehidupan kita. Nilai-nilai inti atau prinsip atau value itu adalah sesuatu atau hal atau prinsip yang kita anut
setiap hari. Nilai-nilai inti menetapkan hal yang kita yakini dan bagaimana cara kita hidup. Idealnya kita harus menuliskan nilai-nilai tersebut. Ada seseorang yang menuliskan nilai itu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan melakukannya sampai seumur hidup. Padahal dia mendapatkan nilai-nilai hidup itu atau yang disebut credo pada usia 12 tahun dari ayahnya. Seseorang itu bernama Coach John Wooden, coach dari UCLA basket, dan dia adalah Hall of Fame coach basket. Nilai-nilai hidupnya seperti ini. 1, jujurlah pada diri sendiri. 2, bantulah orang lain. 3, jadikan setiap hari sebagai mahakarya. 4, seraplah isi buku-buku yang bagus, khususnya kitab suci. 5, jadikan persahabatan sebagai karya seni. 6, bangunlah tempat berteduh untuk siap menghadapi musim hujan. Yang ketujuh, berdoalah, memohon bimbingan, dan bersyukurlah karena berkah yang diberikan kepadamu tiap hari. Wow, itu adalah nilai yang akhirnya membawa Coach John Wooden menjadi pribadi yang sukses dan berhasil. Lalu ada seorang filsuf bernama Henry Frederick Amiel dari Swiss menyatakan, orang yang tidak punya kehidupan di dalam diri adalah budak dari keadaan sekitarnya. Nilai-nilai inti memberi perintah dan struktur pada kehidupan inti seseorang. Saat kehidupan dalam diri seseorang berjalan dengan baik, seseorang mampu menjalani hampir apapun yang terjadi kepadanya. Lalu yang ketiga, komponen yang ketiga adalah memahami jati diri. Saat membahas karakter, setiap kita harus bisa menjawab pertanyaan, who am I? Siapakah saya ini? Jawabannya acap kali menyediakan motivasi bagi disiplin diri. Itu sangat mendasar bagi pengidentifikasian nilai-nilai inti. Dan itu membantu mengembangkan rasa emosional kita. Rasa keamanan atau kurangnya rasa keamanan, secure atau insecure, kerap akan mendorong tindakan kita. Novelis Nathaniel Hawthorne dari Amerika mengakui fakta berikut. Tak seorang pun mampu mengenakan satu topeng untuk dirinya sendiri dan topeng lainnya kepada orang lain tanpa akhirnya bingung menentukan wajah mana yang asli. Bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita? Dan dari mana nilai pribadi kita berasal? Apakah motivasi kita jika dikaitkan dengan uang dan kekuasaan? Jika kita terus menyalahkan hidup, yakinlah kita tidak memiliki nilai instinktif. Jika kita memandang diri kita sebagai korban, maka cara memandang diri kita dan sekeliling kita akan terdistorsi. Sebaliknya, itu akan mempengaruhi karakter kita juga. Terlepas betapa kerasnya kita mencoba, kita tidak mampu terus-menerus berperilaku tidak konsisten dengan pandangan diri kita. Jadi, memahami
jati diri kita dengan akurat, itu sangat diperlukan. Lalu yang keempat, integritas tentunya. Komponen terakhir adalah integritas. Integritas adalah keselarasan antara nilai-nilai, gagasan, perasaan, dan tindakan. Orang yang mempunyai konsistensi itu berasal dari integritas. Pat Williams dalam bukunya American Scandal, dia menjelaskan cerita perjalanan Mahatma Gandhi ke Inggris untuk berpidato di depan parlemen. Pemerintah Inggris telah menentang kemerdekaan India, dan yang paling vokal menyuarakan kemerdekaan adalah Gandhi, walaupun dia harus ditahan, dipenjara, dan diancam. Yang luar biasanya, Gandhi berpidato dengan lancar dan bersemangat hampir 2 jam lamanya, sehingga seluruh audiens yang ada di ruangan itu bertepuk tangan sambil berdiri. Seorang wartawan yang penasaran bertanya pada asisten Gandhi, yaitu Mahadev Desai, bagaimana sih negarawan India itu mampu menyampaikan pidato tanpa membaca catatan sama sekali? Anda nggak memahami Gandhi sih, kata Desai. Ketahuilah, apa yang Gandhi pikirkan adalah apa yang dirasakannya. Apa yang ia rasakan, apa yang ia katakan. Apa yang ia katakan adalah apa yang ia lakukan. Yes, Gandhi adalah yang Gandhi rasakan, pikirkan, katakan, dan yang ia lakukan semuanya sama. Jadi ia nggak perlu catatan. So, inilah gambaran integritas. Integritas adalah ketika nilai-nilai, gagasan, perasaan, dan tindakan kita selaras. Itu membuat kita jadi kuat. Tapi kalau nilai-nilai kita, gagasan, perasaan, dan tindakan gak selaras, itu jadi kacau. Sebuah studi yang dilakukan oleh Korn Ferry International dan UCLA, Graduate School of Management, meminta 1.300 eksekutif senior untuk mengidentifikasikan karakter utama yang dibutuhkan demi meningkatkan efektivitas eksekutif bisnis. Hal pertama adalah integritas. Hal kedua adalah bagaimana perhatian untuk meraih hasil. Dan hal yang ketiga, tanggung jawab. Apa yang berlaku di ruang eksekutif, di ruang direktur, itu juga berlaku di ruang kelas, di ruang tunggu, di dapur, di ruang kebegaran, di ruang kehidupan. So, jika kita ingin talenta melejitkan kita, talenta kita harus ada integritasnya. So, salam untuk memiliki karakter, karena karakter melindungi talenta kita. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sochan.